Beastmaster, bab 187 sampai dengan 188. Bab 187 Gagak emas berkaki 3 yang asli. Malaikat itu terdiam selama 3 detik. Qiao Bai, 3 detik hening adalah hal yang normal bagi orang lain, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, itu adalah waktu berpikir yang normal. Namun agak aneh jika diterapkan pada malaikat. Malaikat tidak perlu berpikir. Mungkin Tuan, Anda bisa meminta pendapat Xiao Wu. Mendengarkan kata-kata malaikat itu, mata merah Wu Jin kecil juga berubah menjadi bentuk tanda tanya. Dia tidak bisa melihat ke arah Qiao Bai, kalau tidak Xiao Wu pasti akan menggunakan matanya untuk bertanya kepada malaikat itu. Qiao Bai, di sisi lain, menyerap kata-kata malaikat itu ke dalam hatinya. Dia menatap Xiao Wu dengan serius. Pendapat Xiao Wu. Qiao Bai menyentuh dagunya dan bergumam. Lalu Qiao Bai menundukkan kepalanya. Xiao Wu, bagaimana menurutmu? Xiao Wu memaksa dirinya menahan keinginan untuk melihat Qiao Bai, namun mengipasi lengan Qiao Bai dengan sayapnya karena tidak puas. Xiao Wu, lebih besar dari pan kurang dari. Tanyakan pada burung itu apa yang sedang dilakukannya. Dapatkah seekor burung berkata bahwa kepalanya kosong dan tidak mempunyai ide sama sekali? Satu-satunya ide adalah menghentikan kerontokan rambut. Saya harap rambutnya segera tumbuh kembali. Disayangkan. Tidak. Qiao Bai menggosok dahinya karena sakit kepala. Di tempat yang tidak dikenal ini, ia dilindungi oleh malaikat dan keempat hewan peliharaannya, jadi memang tidak ada bahaya. Tetapi Qiao Bai tidak lupa bahwa situasi di Yancheng terkait erat dengan alam rahasia Tanah Merah dan pegunungan ini. Jika tidak diselesaikan dalam waktu 72 jam, tidak seorang pun tahu apakah situasinya akan membaik atau memburuk. Singkatnya, masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Ayo pergi. Qiao Bai, yang sama tidak berdayanya dengan Xiao Wu, hanya bisa memilih cara bodoh. Berjalan. Kelilingi keempat sisi gunung, timur, selatan, barat, dan utara. Tidak masalah jika Xiao Wu tidak punya ide sekarang. Anda mungkin mendapat ide seiring berjalannya waktu. Xiao Wu, wajah burung itu penuh dengan pertanyaan. Qiao Bai adalah orang yang sangat proaktif yang melakukan apa yang dia katakan. Menuruni pegunungan ini bukanlah hal yang mudah. Bahkan bagi seseorang seperti Qiao Bai yang gigih, tekun, dan rutin berolahraga, baru saja menyelesaikan 1 putaran, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 9 malam. Qiao Bai nyaris tak bisa berdiri di perbatasan antara pemandangan musim dingin dan musim semi, terengah-engah dan matanya mulai kabur. Masih belum tahu sama sekali. Qiao Bai menatap gagak kecil di pelukannya tanpa daya. Burung gagak kecil menutupi matanya dengan sayapnya, dan apa yang ingin diungkapkannya terlalu jelas. Qiao Bai mendesah dalam lagi. Ini sungguh. Agak terkejut, Qiao Bai tanpa sadar melangkah maju 2 langkah. Tiba-tiba, burung kecil itu menurunkan sayapnya, dan ekspresi kebingungan dan keheranan muncul di wajah berbulunya. Xiao Wu, Qiao Bai. Qiao Bai menatap Xiao Wu, dan Xiao Wu juga tanpa sadar menatap Qiao Bai. Saat tatapan mata lelaki itu dan burung itu bertemu, keduanya bergetar hebat pada awalnya, namun kemudian Qiao Bai menjadi orang pertama yang merasa rileks dan memeluk burung kecil itu, yang tengah berusaha mengalihkan pandangannya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, Xiao Wu perlahan mulai bisa mengendalikan apinya dengan sangat baik. Qiao Bai menepuk punggung Xiao Wu dengan lembut, menenangkannya dengan suara lembut. Xiao Wu masih ketakutan dan memeluk erat lengan Qiao Bai. Meski begitu, bukan berarti saya tidak punya keterampilan, dan saya takut terjadi hal yang tidak diharapkan. Kelembutan hanya berlangsung 30 detik. Hewan peliharaan lainnya akan membuat masalah. Kucing dan serangga, cicit. Bisakah kau mempertimbangkan kami di sampingmu? Ular putih kecil, Aoguji. Ular itu juga ingin mendekati sang raja binatang. Ubur-ubur kecil, Kulu. Apa yang terjadi? Qiao Bai tersenyum dan mengusap-usap semuanya, lalu menatap Xiao Wu dengan tenang. Apa yang terjadi barusan?
Apa kau merasakan sesuatu? Xiao Wu tiba-tiba teringat. Ya, ada urusan yang lebih penting untuk dilakukan. Ya, sangat. Beberapa tidak dapat diperoleh lagi. Di atas, gagak kecil itu mengepakkan sayapnya dan menunjuk ke arah pegunungan yang tinggi. Matanya yang merah keemasan menatap puncak-puncak yang tersembunyi di balik awan, dan tatapannya yang membara tampak membakar. Qiao Bai, puncak gunung. Bukannya Qiao Bai tidak berpikir untuk memanjat dan melihat ke awal. Yah, dia benar-benar tidak memikirkannya. Karena gunung ini terlalu tinggi. Begitu tingginya sehingga Anda tidak dapat melihat puncaknya sekilas. Bukan berarti Qiao Bai benci mendaki gunung, tetapi Qiao Bai benci pendakian pionir yang terlalu primitif dan membutuhkan tidak hanya energi fisik untuk mendaki, tetapi juga energi fisik untuk membersihkan jalan. Saya benar-benar kelelahan setelah perjalanan ini. Melihat gagak kecil itu lagi, sepertinya ada sesuatu yang menarik perhatiannya, dan Qiao Bai bertanya dengan serius. Ada apa di sana? Xiao Wu memiringkan kepalanya, seolah berpikir bagaimana menanggapi kata-kata Qiao Bai. Apa? Burung itu tidak tahu, tetapi burung itu mendapati daya tariknya sangat kuat. Itu sesuatu yang sangat berguna untuk burung. Burung itu ingin terbang sekarang. Kemudian Xiao Wu mengalihkan pandangannya ke Qiao Bai lagi, seakan menatapnya dari atas ke bawah, seakan berkata, Beastmaster lah yang menahan kita. Burung bisa terbang. Petik 2 titik. Jika kamu bisa membawaku bersamamu, maka aku bisa dengan jujur mengatakan kamu tidak menghalangiku. Apa gunanya bisa terbang? Qiao Bai tidak bisa mempercayai Xiao Wu untuk terbang sendirian. Siapa tahu apa yang akan Anda temui. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang dan berusaha mendaki sebelum jam 8 besok pagi. Qiao Bai melirik jam di ponselnya. Agak sulit, namun hal itu bukan berarti sepenuhnya mustahil. Hanya karena Xiao Wu menganggap gunung itu sangat menarik, Qiao Bai berpikir ia dapat mencobanya. Burung gagak kecil itu mengepakkan sayapnya, dan matanya yang menjelajah tampak sedikit malu dan sungkan. Aduh, burung-burung tahu, sang penjinak binatang sangat mencintai burung. Qiao Bai pura-pura tidak mendengar apa yang dipikirkan Xiao Wu. Namun yang tidak diduga Qiao Bai adalah proses pendakian gunung ternyata lebih mudah dari yang dibayangkannya. Tempat yang dipilih Qiao Bai untuk mulai memanjat adalah tempat yang Xiao Wu rasa dekat dengan sisi selatan pemandangan musim semi. Tidak ada pohon tinggi di sini, dan pemandangan keseluruhannya lebih seperti ladang bunga. Kemiringan keseluruhan pegunungan juga tidak terlalu curam. Kesulitan terbesarnya mungkin adalah tidak adanya jalur khusus, dan kebanyakan orang mungkin tersesat saat berjalan. Terlebih lagi, gunung itu sangat tinggi sehingga Anda tidak dapat melihat puncaknya sekilas. Tidak seorang pun tahu apakah penyimpangan ini akan menyebabkan orang tersesat. Bukannya tidak mungkin tersesat dari satu sisi gunung ke sisi lainnya. Namun, masalah ini sama sekali bukan masalah di depan Qiao Bai. Arah, Little Crow punya firasat tinggi. Keluarkan semua tenaga yang tersisa, duduklah untuk beristirahat dan menyesuaikan diri saat Anda lelah, dan teruslah mendaki saat Anda memiliki lebih banyak kekuatan. Selama proses ini, Qiao Bai sama sekali tidak peduli dengan berjalannya waktu. Dari siang ke malam, dan dari malam ke siang. Ketika puncak gunung muncul di depan Qiao Bai, sinar matahari perlahan muncul di langit. Qiao Bai melihat ke arah datangnya sinar matahari. Kebaikan. Ada banyak keraguan di mata kecil Qiao Bai. Arah cahaya ini, bukankah agak meleset? Sepanjang jalan, Xiao Wu terus-menerus menyesuaikan dan memastikan arah, dan Qiao Bai yakin bahwa dia tidak menyimpang dari jalan. Anda dapat mengetahuinya hanya dengan melihat pemandangan di belakang Anda. Daerah mata air, selatan. Secara teori, cahaya seharusnya muncul dari sisi kanan Qiao Bai. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat, yang merupakan kebenaran abadi. Astronomi dunia penjinak binatang ini belum mencapai titik di mana fenomena langit akan mengalami perubahan drastis. Tetapi tidak peduli seberapa keras Qiao Bai mencoba membedakan cahaya ini,
ia merasa bahwa cahaya itu sepertinya tidak berasal dari sisi kanannya. Alih-alih, beberapa terlalu mencolok. Qiao Bai meletakkan tangannya di depan matanya, ingin mengamati dengan saksama dari arah mana cahaya matahari datang. Lalu saya terkejut lagi. Tunggu, apakah ini benar atau salah? Apakah dia melihat sesuatu? Atau apakah akal sehatnya kembali menurun? Kalau tidak, mengapa dia merasa cahaya itu muncul tepat di depannya? Lurus ke depan, yaitu arah puncak gunung. Tanda tanya besar seperti NPC pencarian muncul di kepala Qiao Bai lagi, dan dia bingung dengan situasi di depannya. Tanpa menunggu Qiao Bai mengetahuinya, matahari terbit semakin cepat di pagi hari. Dan ketika ukuran matahari melewati puncak gunung, Qiao Bai akhirnya melihat penampakan matahari secara utuh. Apakah itu makhluk gaib? Suatu makhluk yang bentuk lengkapnya tidak dapat dilihat dan tubuhnya melingkar, tetapi karena terlalu besar, cakar, sayap dan tubuhnya masih dapat terlihat dengan jelas muncul di pandangan Qiao Bai. Mustahil untuk mengabaikannya. Melihatnya langsung akan membuat mata Anda perih dan membuat Anda menangis tak terkendali. Di tengah matahari, samar-samar tetapi sangat jelas dari jarak dekat, terdapat sosok makhluk luar biasa. Qiao Bai terkejut. Hewan peliharaan Qiao Bai tidak jauh lebih baik. Setiap anak kecil menunjukkan sikap yang sangat berbeda. Burung gagak kecil itu mengepakkan sayapnya dengan gelisah ke arah lengan Qiao Bai secara berkala, tanpa menyadarinya, dan sepasang mata merah keemasannya menatap lurus ke arah matahari, dan warna merah keemasan di matanya menjadi lebih gelap sedikit demi sedikit. Mao Mao Chong berdiri di bahu Qiao Bai, menghadap matahari, dengan tatapan penuh semangat di matanya. Ular putih kecil dan ubur-ubur kecil langsung bersembunyi. Menutup telinga untuk mencuri bel. Seluruh tubuhnya tersembunyi. Ular putih kecil itu melilit pinggang Qiao Bai dengan sangat lembut, menggigit ekornya sendiri dan berpura-pura menjadi ikat pinggang atau hiasan. Bernapas. Tidak perlu sama sekali. Dibandingkan dengan ular putih kecil, ubur-ubur kecil sedikit lebih menyedihkan. Agak sulit bagi ubur-ubur kecil itu, yang sudah sebesar apel, untuk menyembunyikan diri dan 12 tentakelnya. Jadi ubur-ubur kecil itu segera mengaktifkan keterampilan yang sudah lama tidak digunakannya, mengecilkan dirinya menjadi bola, bersembunyi di balik leher Qiao Bai, dan hampir tidak menutupi tubuhnya dengan rambut tebal Qiao Bai yang tidak menunjukkan tanda-tanda kebotakan. Jika dilihat dari belakang, tampak seperti ada tumor besar di leher Qiao Bai. Untungnya tidak ada orang lain di sini. Dan pikiran Qiao Bai sekarang tidak lagi tertuju pada hewan peliharaannya sendiri. Qiao Bai benar-benar terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Qiao Bai menarik napas dalam-dalam. Matanya perih karena air mata yang mengalir deras, tetapi ia tetap tak mengalihkan pandangan. Malah, ia berulang kali menegaskan bahwa itu bukan matahari, bukan makhluk gaib biasa, melainkan matahari sungguhan, gagak emas berkaki 3. Mungkin kita harus menambahkan tanda tanya. Qiao Bai tidak berani membuat penilaian tegas pada awalnya. Angel, kau tahu apa yang terjadi, kan? Qiao Bai mengedipkan air mata yang mengaburkan matanya dan bertanya dengan tenang. Aku punya beberapa tebakan, tapi aku tidak yakin. Tapi sekarang aku bisa yakin. Suara Qiao Bai setenang suara malaikat. Jadi, Qiao Bai mengikuti apa yang dilihatnya dan menghubungkannya dengan apa yang diketahuinya, tabut tanah merah. Tidak, ini seharusnya alam rahasia yang sebenarnya. Apakah ada gagak emas berkaki 3 yang lengkap di sini? Suara Qiao Bai tenang, tetapi itu tidak berarti dia orang yang tenang. Dampak dari pemandangan di hadapannya lebih besar dari apa yang dibayangkannya. Qiao Bai hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya. Daripada langsung masuk ke proses yang gila. Ini bukan burung gagak emas berkaki 3 yang hidup, melainkan proyeksi burung gagak emas berkaki 3 yang sudah mati. Qiao Bai mengangguk ketika mendengar ini. Baiklah, lanjutkan, aku mendengarkan. Kali ini giliran, malaikat, yang menyapa Qiao Bai Fa. Tidak, apakah Beastmaster terlalu tenang?
Apakah manusia benar-benar bisa setenang itu? Apakah Anda yakin tidak ada yang salah? Bagaimana manusia bisa begitu ceroboh? Qiao Bai wajah tersenyum. Hehe, ini bukan pertanyaan apakah dia ceroboh atau tidak. Pikirkanlah tentang itu. Dia sudah melihat mayat makhluk yang akan menjadi makhluk mitos. Oh, meskipun dia tidak melihat tubuh pihak lain secara keseluruhan dengan matanya sendiri, Qiao Bai mampu menahan tekanan yang luar biasa. Menghadapi matahari di depannya yang hanya memiliki gambar namun tidak memiliki tekanan, dan dikatakan hanya proyeksi dari burung gagak emas berkaki 3 yang sudah mati, apa yang harus dikejutkan meskipun dia tahu kebenarannya. Bahkan Qiao Bai pun terkejut, kenyataan bahwa ada burung gagak emas berkaki 3 lainnya di dunia ini adalah sesuatu yang dapat ia pahami dan terima setelah menenangkan diri. Belum lagi, burung gagak emas berkaki 3 lainnya, ini sudah mati. Qiao Bai merasa dia terlalu tenang sekarang. Melihat Qiao Bai tampaknya telah benar-benar ditempa menjadi hati yang tidak bisa dihancurkan, kata, malaikat datang kepadanya dengan lebih lancar. Alam rahasia ini seharusnya menjadi hadiah dari gagak emas berkaki 3 untuk anak-anak gagak emas berkaki 3 yang baru lahir di masa mendatang. Biji merah, kristal batu merah, dan tanah merah di alam rahasia semuanya adalah sumber daya yang disiapkan oleh gagak emas berkaki 3 untuk anak-anaknya. Pegunungan ini mungkin berisi sebagian tubuh gagak emas berkaki 3 atau esensi dan darahnya, yang juga merupakan inti dari seluruh alam rahasia. 3 kalimat, itu membuat otak Qiao Bai berdengung. Maksudku, alam rahasia ini diwariskan kepada Xiao Wu oleh pendahulunya. Secara teori, kepemilikan alam rahasia ini seharusnya milik Xiao Wu, atau dapatkah dia termasuk di dalamnya? Qiao Bai yang tidak pernah mempunyai pikiran yang tidak pantas mengenai alam rahasia dan tempat terlarang, menunjukkan ekspresi tidak percaya dan kebingungan setelah mendengar berita tersebut. Tunggu, dia harus tenang sekarang. Qiao Bai merasa dirinya tidak bisa tenang. Xiao Wu, sepertinya kita akan menjadi miliarder. Xiao Wu, burung itu tidak mengerti. Tetapi burung itu tampaknya paham bahwa ia benar-benar dapat mendukung seorang Beastmaster. Dukung keluarga ini, rumah ini sungguh takkan bisa hidup tanpa burung. Memikirkan hal ini, Xiao Wu membusungkan dadanya dengan bangga. Lalu, di tengah suasana yang membingungkan dan menyesakkan ini, sehelai bulu lain perlahan jatuh dari burung gagak kecil itu. Bab 188 Qiao Bai, warna ini, bentuk ini, persis seperti Orleans. Suasana tegang tiba-tiba menjadi rileks. Qiao Bai dan Xiao Wu saling memandang. Kebaikan. Qiao Bai dengan cepat mengambil bulu yang masih melayang di udara dan menusukkannya ke tubuh Xiao Wu dengan tangan belakangnya. Anggap saja kamu tidak melihat apapun. Xiao Wu, apakah ini sesuatu yang bisa Anda pura-pura tidak lihat? Melihat Xiao Wu hendak membuat keributan, Qiao Bai segera menyentuh Xiao Wu dan berkata, tenanglah. Mungkin semua bulu di tubuhmu akan segera tumbuh kembali. Xiao Wu, pertanyaan.jpg. Meskipun dia tidak mempercayainya, Xiao Wu masih menatap Qiao Bai dengan penuh harap. Pangkat, kata Beastmaster. Burung mendengarkan. Mengenai apakah burung itu mempercayainya atau tidak. Mata Xiao Wu berbinar-binar dan dia menatap Qiao Bai dengan pandangan yang sangat mengancam. Qiao Bai, lihat. Qiao Bai memperpanjang kata-katanya, tapi dia tidak mengatakannya dengan santai, kapan rambutmu mulai rontok. Itulah tepatnya tempat kita memulai ketika kita tiba di Yancheng, kan? Mungkin karena alam rahasia ini. Semakin banyak Qiao Bai berbicara, semakin percaya diri ia, dan ekspresinya pun semakin kalem dan tenang, asalkan kau memahami apa sebenarnya gagak emas berkaki 3 ini, apa hubungan kalian berdua, dan apakah ada energi yang memengaruhimu, mungkin bulu-bulumu yang baru dan indah akan tumbuh kembali. Xiao Wu, masuk akal. Saya mempercayainya begitu saja. Ayo. Tatapan mata Xiao Wu berangsur-angsur menjadi semakin panas saat dia melihat garis samar burung gagak emas berkaki 3 di matahari di langit. Xiao Wu memiringkan kepalanya.
Dapatkah kita mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak merasakan apapun saat melihat bangkai makhluk yang diduga sejenis dengannya? Saya tidak bisa merasa sedih sama sekali. Sama, saya pun tidak merasa bahagia. Keterkejutan dan gejolak emosi yang dialami mayat dan sosok itu tidak sebesar ketika mendengar sang raja binatang berkata bahwa bulunya akan tumbuh lebih besar. Xiao Wu tanpa sadar mengusap-usap lengan Qiao Bai. Sudahlah, tidak ingin memikirkannya lagi. Pokoknya, asal rambutnya bisa tumbuh, gak apa-apa. Mengira Xiao Wu telah kembali ke penampilan heroik dan bersemangat tinggi, dia tampak sangat gembira. Qiao Bai menyentuh gagak kecil itu dan terus bergerak menuju matahari, yang merupakan arah puncak gunung. Matahari menggantung tinggi di langit. Qiao Bai berdiri di puncak gunung. Kisaran kegiatan di puncak gunung jauh lebih besar dari yang dibayangkan Qiao Bai. Tetapi, Qiao Bai melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada apa-apa. Pohon, pohon, pohon. Gua apa? Tempat rahasia. Warisan. Tak satu pun. Qiao Bai mengetik tanda tanya dalam diam. Tidak, mengapa burung gagak emas berkaki 3 memproyeksikan bayangannya ke matahari di alam rahasia ini setelah kematiannya? Bagus, berpura-pura hidup, kecuali untuk menyambut kedatangan burung gagak emas berkaki 3 yang baru, hal itu tidak perlu dilakukan sama sekali. Mungkinkah kau telah melihat apa yang ditinggalkan gagak emas berkaki 3? Bagaimanapun, malaikat itu tidak menyangka bahwa jalan pikiran Qiao Bai bisa melenceng sejauh ini dalam sekejap. Qiao Bai, batuk-batuk, tanpa sadar, saya mengabaikannya. Gajah di dalam ruangan tidak terlihat. Qiao Bai memegang Xiao Wu di tangannya dan menunjuk ke arah matahari di langit. Apakah kamu ingin mencobanya? Rahasia alam rahasia bumi merah pasti terletak pada burung gagak emas berkaki 3 di matahari. Xiao Wu berdiri di lengan Qiao Bai, menatap Qiao Bai dengan mata merah keemasannya, seolah-olah ada magma mendidih yang mengalir di dalamnya dan kepercayaan diri Xiao Wu yang mutlak. Pergi, harus pergi. Burung tidak takut pada apapun. Sebenarnya, burung itu tidak menganggap ada bahaya. Karena takut Qiao Bai khawatir, Xiao Wu yang awalnya ingin bersikap tenang, akhirnya menambahkan kalimat ini dengan ragu-ragu. Ia mengepakkan sayapnya di lengan Qiao Bai beberapa kali. Burung itu pergi dan kembali. Tunggu saja, Beastmaster. Mungkin burung itu dapat membawa sang Beastmaster keluar dari sini nanti. Mendengar ini, Qiao Bai tertawa dan berkata, aku percaya kamu bisa melakukannya, lanjutkan dengan berani. Tidak masalah jika ada bahaya. Aku akan segera membawamu kembali ke ruang kendali binatang laut spiritual. Qiao Bai berkata dengan serius. Meski tindakan tersebut mungkin menyebabkan beberapa bahaya yang tidak diketahui bagi Qiao Bai dan Xiao Wu, Qiao Bai merasa bahwa hal itu tidak sepenting keselamatan Xiao Wu. Kita masih harus mengutamakan keselamatan Xiao Wu. Xiao Wu menundukkan kepalanya dan mengusap Qiao Bai. Kemudian ia mengepakkan sayapnya yang kuat dan terbang menuju matahari tanpa menoleh ke belakang. Qiao Bai menarik kucing dan serangga kucing itu dari bahunya lalu menggendongnya. Mereka semua menatap burung gagak kecil yang terbang menuju matahari dengan ekspresi serius. Tidak peduli seberapa bagus kata-kata Xiao Wu, Qiao Bai pasti tetap khawatir. Tak lama kemudian Qiao Bai menemukan orang yang dikhawatirkannya tampak sedikit berbeda. Itu, Qiao Bai mendongak ke arah burung gagak kecil di langit, tetapi karena burung gagak kecil itu terbang semakin cepat dan semakin dekat ke matahari, yang menyilaukan, matanya tidak tahan, jadi Qiao Bai menundukkan kepalanya tanpa sadar. Berkedip, beberapa air mata menempel di bulu mata Qiao Bai. Jadi, apakah mataku yang salah barusan? Mao Mao Chong mengedipkan matanya yang berantakan dan menatap Qiao Bai dengan penuh simpati. Cici, jangan membohongi dirimu sendiri, Beastmaster. Anda tidak salah baca. Apa yang dilihat Ben Long sama dengan apa yang Anda lihat. Kakak, rambutnya rontok. Ya, burung gagak kecil itu terbang, dan bulu-bulunya cepat rontok, dari kepala hingga punggung, lalu ke sayapnya. Singkatnya,
Semakin banyak kulit berwarna daging yang terekspos. Kemudian kulit yang berwarna daging berubah menjadi merah keemasan di bawah sinar matahari. Seolah-olah magma mengalir di bawah kulit Xiao Wu. Atau lebih seperti esensi matahari. Hanya seperti ini bentuknya. Sesaat, kata-kata ayam panggang Orleans muncul di benak Qiao Bai. Batuk-batuk, tidak berani berpikir sedetik pun, Qiao Bai segera menyingkirkan kata-kata itu dari benaknya, memastikan agar Xiao Wu tidak menyadarinya pada waktunya. Jika tidak Qiao Bai tidak benar-benar ingin merasakan apa artinya menjadi putra atau putri pemberontak tingkat atas. Dia tidak sanggup menanggung pukulan sebesar itu. Saat terbang menuju matahari, seperti ngengat menuju api, apakah burung gagak kecil itu menyadari sesuatu yang aneh pada dirinya, dan apakah ia merasakan apa yang dipikirkan Qiao Bai? Kedua jawabannya sama. Tidak satu pun. Di mata Xiao Wu, tubuhnya tampak mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya semakin membesar, semakin kuat. Dari pembuluh darah hingga kulit, dari darah hingga bulu, semuanya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mata Xiao Wu menjadi semakin cerah. Ia terbang makin cepat dan cepat. Itu tepat di depan Anda. Burung gagak emas berkaki 3 ada tepat di depan kita. Ciu. Burung gagak kecil itu mengeluarkan suara yang keras dan lembut. Menyelamlah lebih dulu ke dalam matahari. Momen. Mata Qiao Bai dan Xiao Wu menjadi gelap. Kakak Su, apakah kita akan mati? Bisakah aliansi benar-benar menemukan kita? Apa-apaan tempat ini? Aku menyesal. Seharusnya aku tidak mempercayai bajingan tua sialan itu sejak awal. Tanah terlarang tanah merah itu. Mendengarkan suara-suara kacau dari pria dan wanita yang datang dari segala penjuru, sebuah suara wanita yang keras dan kuat berbicara langsung, mengejutkan orang-orang tersebut. Diam. Keagungan masa lalu Su Wenyu dan kekuatannya sendiri berhasil membuat orang-orang ini. Diam. Ia lalu melanjutkan, diamlah dan hemat energimu. Hanya dengan cara ini kita bisa bertahan sampai aliansi menemukan kita. Yang lainnya juga berangsur-angsur menjadi tenang. Su Wenyu menyipitkan matanya, mencoba melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya. Disayangkan, tempat yang mereka tempati gelap gulita, seakan-akan mereka dipaksa dikurung dalam sebuah ruangan kecil yang gelap. Saya tidak bisa melihat apapun. Mereka juga diselimuti oleh energi aneh yang menyebabkan persepsi waktu mereka menjadi salah. Akhirnya, binatang peliharaan di ruang kendali binatang laut spiritual tidak dapat dilepaskan. Jika tidak, beberapa dari mereka akan memiliki hewan peliharaan dengan atribut api. Di tempat yang gelap seperti itu, sedikit cahaya dibutuhkan untuk membuat orang merasa lebih nyaman. Hewan peliharaan dengan atribut guntur, jangan dibahas lagi. Meskipun memberikan sedikit cahaya, ia juga mengharuskan pengorbanan pendamping secara acak. Jika situasinya tidak terlalu buruk, Su Wenyu tidak akan mau menggunakannya. Tetapi Su Wenyu juga tahu dalam hatinya bahwa dukungan semua orang benar-benar mencapai batasnya. Ada 7 orang dalam kelompok yang mengemban misi ini. Kompensasi yang diberikan presidensi sangat besar. Jika mereka bisa menghabiskan semuanya, jumlahnya akan lebih dari 2 kali lipat pendapatan tahunan mereka. Orang makan demi uang dan burung mati demi makanan. Suatu kebenaran yang tidak berubah sejak zaman dahulu kala. Meskipun mereka tahu ada bahaya besar, setelah berdiskusi, semua orang sepakat bahwa bahayanya adalah mereka harus menjelajahi bagian gunung itu dalam waktu singkat, yang akan mengharuskan mereka menghabiskan banyak waktu dan energi di sana. Tapi ada banyak sekali uang di sini. Jadi bagaimana jika saya benar-benar menghabiskan seluruh waktu saya untuk itu? Kemudian tidak terjadi apa-apa. Gunung-gunung bergerak di depan mata mereka dan menelan semuanya sekaligus. Aku pikir hidupku akan berakhir seperti ini. Mendadak, mereka akan membuka mata mereka suatu hari nanti. Di ruangan kecil yang gelap. Dengan tiba-tiba merasa waktu hampir habis dan tidak ada ide bagaimana cara pergi, suasana hati setiap orang berangsur-angsur menjadi semakin buruk. Bahkan ada yang mengeluh dalam hati,
andai saja menghilang begitu saja. Celepuk, tepat ketika benak Su Wenyu dipenuhi pikiran-pikiran berantakan dan dia ingin memikirkannya lebih dalam, sebuah suara keras menarik perhatian Su Wenyu. Semuanya, jangan bergerak. Bukan hanya Su Wenyu yang mendengar suara itu, tetapi keenam orang lainnya juga mendengarnya. Mereka segera melihat ke arah asal suara itu. Lalu saya melihat lampu secara samar-samar menyerupai api yang bergoyang dan menyala. Ada pula benda berbentuk manusia tergeletak di sana. Beberapa orang saling berpandangan, mata mereka dipenuhi kebingungan yang sama. Tidak, orang baik, ada orang yang tidak seberuntung kita. Juga disertakan, Del, mungkinkah orang ini datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka? Orang-orang yang tadinya sedikit berniat menyombongkan diri, langsung membuang jauh-jauh pikiran itu dari benak mereka dan bergegas menuju sosok itu untuk memeriksanya. Jika Anda terluka, suatu makhluk yang memancarkan cahaya redup, hangat, dan berwarna-warni di lingkungan yang gelap gulita dan melambaikan 12 tentakelnya yang panjang, dengan hanya garis samar yang terlihat, berdiri di depan mereka. Semua orang langsung berhenti di tempat. Peliharaan. Sepertinya itu, ubur-ubur. Bisakah ubur-ubur mengapung di udara? Sepertinya tidak, kecuali jika pertarungannya panjang, kebanyakan ubur-ubur tetap membutuhkan lingkungan dengan sumber daya air yang melimpah. Mungkin itu bukan ubur-ubur, tapi ya sudahlah. Mereka semua melihat garis di tanah pada saat yang sama. Itu, pasti orang besar. Semua orang berpikir dengan sangat yakin dalam hati mereka. 1 jam kemudian, ketika mereka diselamatkan, Qiao Bai masih belum sadar. Ia langsung digendong ke kambing gunung yang sedang menerjang dan dibawa ke rumah sakit tanpa menoleh ke belakang. Mereka masih linglung. Kupikir kita harus berkomunikasi setelah dia bangun, mungkin bahkan saling menghibur. Aku tidak menyangka kau akan diselamatkan secepat ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Baru sehari semalam. Entah cuma imajinasiku saja, tapi rasanya sudah sebulan penuh. Bagaimanapun, akhirnya keluar. Semua anggota tim ekspedisi Bumi Merah yang diselamatkan memperlihatkan senyum bahagia yang lebar di wajah mereka. Su Wenyu memandang ke arah punggung Qiao Bai yang menjauh dan beberapa Beastmaster di dekatnya yang tampak sangat kuat dan jauh lebih unggul darinya, lalu mengerucutkan bibirnya sedikit. Dia tampak melihat salah satu hewan peliharaan yang dipeluknya mengalami perubahan besar dalam sekejap. Menghadapi pertanyaan dari aliansi, Su Wenyu memikirkannya dan tetap tidak menyebutkan hal ini. Qiao Bai terbangun karena mencium bau disinfektan. Hal pertama yang dilakukannya saat bangun tidur adalah mengerutkan kening. Benci. Sekarang dunia sudah berbeda, teknologi sudah maju, mengapa rumah sakit masih bau begini? Kau masih bisa mengerutkan kening dan menunjukkan rasa jijik. Sepertinya tubuhmu seharusnya baik-baik saja. Saat itu, suara Ning Ruxue terdengar dari samping Qiao Bai. Jantung Qiao Bai berdebar kencang. Saya takut. Sambil menoleh, Qiao Bai menghela napas lega saat melihat ternyata orang itu adalah seseorang yang dikenalnya. Melihat tubuh Qiao Bai yang tegang lalu rileks, Ning Ruxue cepat-cepat memotong bagian terakhir kulit apel di tangannya lalu memotong buah itu menjadi beberapa bagian. Katakan padaku apa yang terjadi. Ning Ruxue mendorong potongan apel itu ke arah Qiao Bai. Qiao Bai melihatnya dan bertanya, apakah ini dianggap suap atau kompensasi? Sambil berkata demikian, Qiao Bai memakan sepotong. Kunyah-kunyah-kunyah. Bukannya Qiao Bai suka makan apel. Sebaliknya, Qiao Bai tengah memikirkan bagaimana menyampaikan masalah ini. Bagaimana dia bisa pingsan? Sangat bagus. Qiao Bai juga ingin bertanya bagaimana dia bisa pingsan. Sedetik sebelum pingsan, Qiao Bai teringat bahwa dia masih memperhatikan Xiao Wu yang berlari menuju matahari. Lalu teringat Orlins dalam benaknya, batuk-batuk, dia tidak bisa memikirkannya. Tidak mungkin Xiao Wu merasakan apa yang dipikirkannya. Haruskah kita menyeretnya untuk mati bersama? Tidak. Qiao Bai menghapus jawaban tidak masuk akal ini dari pikirannya. Mustahil. Sama sekali tidak.
Qiao Bai mengetuk-ngetuk selimut dengan jarinya. Ia ingin bertanya pada malaikat. Dahi, salah. Mungkinkah ulat kucing, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil juga melihat apa yang terjadi di adegan terakhir?